Selamat pagi teman-teman remaja dan pemuda GKI Kafling Polri. Dalam situasi COVID-19 ini membuat kita semua tidak dapat bertatap muka, bersekutu dan juga beribadah secara langsung di gedung gereja. Namun hendaklah kita tetap menaikkan puji dan syukur tiada hentinya, karena Tuhan tetap mengizinkan kami untuk melaksanakan persekutuan dan juga ibadah secara daring ini. Panggilan beribadah kita terambil dari Mazmur 118 ayat 28-29, dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Allahku Engkau, aku bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengawali ibadah kita pada hari ini dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mau mengucap syukur atas penyertaan dan kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga walaupun di tengah kondisi pandemi yang masih berlangsung, kami dapat kembali bersatu hati untuk beribadah kepadamu. Kami ingin memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu, walaupun harus dilakukan di rumah kami masing-masing. Namun, biarlah sukacita yang hanya daripadamu Tuhan, yang melingkupi dan tidak lepas daripada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Seluruh dunia hanya nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia hanya nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia hanya nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji Rajamu. Seluruh dunia hanya nyanyikanlah Kau Rajaku. Minggu ini merupakan minggu kedua bulan Juni. Sudah hampir setengah tahun 2020 kita lewati. Bagaimana kesan rekan-rekan? Saya yakin sebagian besar dari kita mengalami masa yang sulit semenjak pandemi di awal tahun. Banyak rencana yang tertunda, pendapatan yang menurun, harus mengikuti kelas online yang tidak menyenangkan karena tugas yang semakin banyak. Ataupun merasa bosan di rumah karena tidak dapat bertemu dengan teman. Belum lagi kita harus hidup dalam ketidakpastian dan juga ketakutan. Setiap kita tentunya bertanya-tanya, kapan ini semua akan berakhir?
Kapan kita tidak perlu lagi khawatir atau cemas saat bertemu dengan orang lain? Kapan kita dapat kembali memeluk rekan kita yang dalam masa sukacita maupun duka cita? Max Lucado dalam bukunya yang berjudul Tidak Khawatir Akan Apapun menuliskan demikian. Kita tidak dapat menghindari rasa cemas hadir dalam hidup kita. Namun terpenjara dari rasa cemas itu merupakan pilihan kita. Di tengah masa-masa yang gelap ini, saya mengajak rekan-rekan untuk mengingat kebaikan Allah yang tetap kita rasakan sampai saat ini. Bahwa di antara banyak kesulitan, Allah tetap akan berkarya dalam hidup kita. Ia akan menyembuhkan yang sakit dan juga memelihara kesehatan kita. Ia akan memberikan penghiburan di tengah-tengah topan yang melanda hidup kita. Ia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan kasih-Nya tidak akan pernah putus sepanjang masa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang tak pernah putus dalam hidup kami. Bahkan di saat-saat tergelap kami sekalipun. Ampuni kami ya Bapa, jika kami seringkali gagal melihat karya-Mu dalam hidup kami. Ampuni jika kami lebih sering meragukan keberadaan-Mu dalam kesulitan hidup kami. Ampuni kami jika kami lebih sering marah dan mengeluh atas apa yang terjadi dalam hidup kami. Ajar kami ya Bapa, untuk melihat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Amin. Tuhan mengampuni setiap orang yang datang memohon pengampunan. Bahkan, Ia juga menyertai setiap kita, mencurahkan berkat-Nya yang kadang muncul di luar ekspektasi dan tidak bisa diterima oleh akal. Seperti tertulis di Yosua 1 ayat 9, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Dimanapun kita berada, apapun situasi kita, baik senang maupun susah, gelap ataupun terang, Tuhan selalu setia menjadi lentera, menjadi penerang yang membantu kita melewati setiap situasi, bahkan situasi tergelap sekalipun. Oleh karena itu, mari kita nyatakan salam damai dengan membentuk tanda love di jari kita. Sampaikanlah ini kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada orang tua kita, kepada kakak dan adik kita, sebagai tanda kasih kita kepada mereka, sama seperti Tuhan yang selalu setia mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Mari kita nyanyikan lagu Setiamu Tuhan Tiada Bertara dari NKB 34. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala sukari saat gelap.
Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami muliakan, kami percaya Tuhan, pada saat ini kami kembali ke hadirat-Mu. Kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah online ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan membaca firman-Mu. Biarlah kami dapat merenungkan firman ini dan berbagi kepada semua orang di sekeliling kami. Kau juga pakai hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman ini, sehingga firman-Mu dapat kami gumuli bersama-sama dan kami bagikan kepada sesama kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita diambil dari Ulangan pasal 2, ayatnya yang ke-7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, yang mendengar, dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau ditanya di mana Tuhan dalam pandemi COVID-19 ini, apakah kita pernah bertanya-tanya seperti itu? Pada masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang-orang yang mengalami kesulitan. Ada orang yang terkena penyakit dari COVID-19, atau juga saudara atau keluarga yang meninggal karena COVID-19. Orang yang kehilangan penghasilannya, di PHK, ataupun usahanya tidak bisa berjalan lagi. Pandemi ini membawa dampak yang besar bagi semua orang. Lalu kita akan bertanya, di mana Tuhan pada saat ini? Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada masa keluarnya bangsa Israel dari Mesir, mereka harus menempuh perjalanan 40 tahun. Pertanyaannya adalah kenapa harus selama itu? Kenapa mereka harus berputar? Kalau salah satu alasannya, kalau secara geografi kan harusnya ini Mesir, ini tanah perjanjian, padahal tinggal lurus saja. Kan lebih cepat. Kenapa mereka harus berputar? Salah satunya adalah mereka pada saat kalau mereka lurus saja, mereka akan melewati tanah-tanah yang menjadi musuh mereka dan berpotensi perang. Padahal pada saat itu orang Israel tidak siap secara mental untuk berperang. Oleh karena itu, memutar jalan adalah opsi yang terbaik. Dan selama mereka memutar-mutar jalan, ada banyak kesusahan-kesusahan yang terjadi. Terutama tentang makanan dan minuman, yang notabene mereka bisa dapatkan di Mesir. Pada saat kesusahan inilah, bangsa Israel seringkali mengeluh kepada Musa. Bahkan mereka juga meninggalkan Tuhan dengan membuat patung lembu emas. Dan ini yang berakibat dihukum Tuhan. Mereka dihukum oleh Tuhan. Namun sekali lagi kita bisa melihat bagaimana Tuhan begitu baik. Tuhan menyertai bangsa ini karena kesetiaan Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan tetap memberikan mereka makan roti mana, burung puyuh, dan juga mereka diberikan minuman. Tuhan memenangkan mereka melawan bangsa-bangsa lain. Akan tetapi bangsa Israel seringkali lupa akan penyertaan ini karena berpikir harusnya hidup bersama Tuhan itu harus senang terus. Harusnya hidup bersama dengan Tuhan itu tidak boleh susah. Nah, kalau kita belajar dari keluarnya bangsa Israel dan keluhan-keluhan bersungut-sungutnya bangsa Israel, oleh karena itu, apakah itu sudah ada dalam pemikiran kita? Jangan-jangan kita juga berpikir seperti itu. Kalau hidup bersama dengan Tuhan, maka harus senang. Tidak boleh susah. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, tema kita out of darkness. Tema kita adalah tentang keluar dari kegelapan. Nah, umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, Bapak dan Ibu, kaum muda,
untuk keluar dari kegelapan itu, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ada 3. Yang pertama, berserah kepada Yesus. Yang kedua, ubah mindset kita. Yang ketiga, daya tahan. Kita masuk ke dalam berserah kepada Yesus. Suatu hal fondasi dasar dalam kehidupan kita. Di dalam Matius 6 ayat 34 berkata demikian, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan Yesus tahu bahwa manusia sering khawatir dalam kehidupan ini. Apalagi yang berhubungan dengan hal-hal yang mendasar seperti makanan, minuman, dan pakaian. Contohnya, sehingga kita bisa lihat berapa banyak orang yang berbondong-bondong pada saat awal masa pandemi ini untuk menimbun besar-besaran. Kenapa? Karena kekhawatiran yang berlebihan. Kekhawatiran yang berlebihan dapat menjadi semacam penyakit. Kenapa? Karena hanya memikirkan diri sendiri. Bahkan kekhawatiran yang berlebihan menurut ahli ilmu jiwa bisa membuat orang stres, depresi. Nah, kekhawatiran itu terkadang juga menjadi penyakit utama bagi penyakit lainnya dari kaum manusia. Umat yang terkasih, Tuhan Yesus bukan berarti membela sikap hidup yang malas, sembrono, tanpa pikir dan kurang perhitungan. Tetapi yang Yesus larang adalah sikap hidup yang penuh ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran berlebihan, yang membuat kita tidak dapat bersukacita. Bagaimana mau keluar dari kegelapan kalau kita khawatir dan takut dan tidak percaya akan Tuhan? Seseorang yang kekhawatirannya berlebihan, bukan berarti kita tidak boleh khawatir, berlebihan, maka dia tidak percaya akan kedaulatan Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita ingat doa Bapa kami, hafal tentu ya, hafal kan, harusnya hafal, kalau enggak ikut katekisasi lagi. Nah, doa Bapa kami ini ada 2 versi. Kita biasanya pakainya yang Matius. Jarang kita pakai yang dari versi Lukas. Nah, saya ambil satu kata yang sama, gitu ya Bapak dan Ibu, kalimat yang sama. Versi Matius 6 ayat 11 berkata demikian, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sedangkan versi Lukas, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Nah, bedanya apa? Bedanya di kata hari ini dan setiap hari. Matius berbicara tentang kedaulatan Allah. Kenapa katanya bahwa jangan khawatir akan hari besok? Kenapa? Karena Allah berdaulat. Manusia jangan khawatir, bahwa kamu harus ingat bahwa Tuhan berdaulat. Sedangkan penulis Lukas menggunakan kata setiap hari, menekankan akan kesetiaan Tuhan di setiap hari. Bukan hari ini saja, tetapi hari demi hari. Makanya kata-kata Immanuel, Allah beserta kita, mengundang umat untuk beriman juga mengakui imannya setiap hari. Kedua tema ini bukan berarti berbeda, tapi bayangkan kalau kita gabungkan kata hari ini dan setiap hari versi Matius dan Lukas menjadi sebuah peneguhan akan kedaulatan dan kesetiaan Tuhan. Kita percaya Allah berdaulat. Kita percaya bahwa Allah setia dalam kehidupan kita. Nah, pada saat kita percaya itu, maka kita tidak akan khawatir akan hari besok. Untuk keluar dari kegelapan, untuk keluar dari kesulitan, kita harus percaya terlebih dahulu, berserah kepada Yesus, berdaulat, Allah yang berdaulat dan setia dalam kehidupan kita. Berserah, bukan pasrah. Berserah artinya mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, ubah mindset. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat kita bertanya di mana Tuhan, kenapa Tuhan memberikan pandemi ini, maka bisa dipastikan jawaban yang kita cari mungkin tidak akan pernah memuaskan kita. Oleh karena itu, hal utama yang harus kita ubah adalah cara berpikir kita. Ambil contoh. Umat yang terkasih punya rumah. Nah, yang kita tinggali, kalau rumah yang kita tinggali itu mengalami kebocoran, atau tembok cat mulai mengelupas di mana-mana, apakah kita akan meninggalkan rumah tersebut? Atau mencari rumah yang baru? Atau kita mengeluh
Aduh, kenapa ya rumah saya bisa bocor? Aduh, kenapa ya tembok rumah saya mengelupas? Kenapa sih tukang bangunan atau arsitek atau yang membangun ini tidak membuat rumahnya anti hujan, anti mengelupas, anti sinar matahari, anti lumut, anti sebanyak lah? Atau kita melakukan renovasi, Bapak dan Ibu. Daripada mengeluh, mendingan kita melakukan renovasi di rumah tersebut agar rumah tersebut dapat nyaman untuk kita tinggali. Harusnya kita berusaha merenovasi rumah tersebut agar menjadi nyaman untuk kita tinggali. Kita tidak pasrah. Kita tetap melakukan sesuatu. Kalau kita diamkan saja, hancur rumah itu. Nah, umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, seorang yang bernama Dale Carnegie berkata, "Our thoughts make us what we are." Apa yang kita pikirkan menentukan siapa diri kita. Nah, perkataan ini harusnya membuat kita melihat suatu hal yang berbeda. Kenapa begini? Bapak dan Ibu, kalau kita orangnya negatif, berpikir negatif tentang orang tersebut, maka segala sesuatu yang dilakukan oleh orang tersebut akan tetap negatif. Mau dia melakukan hal yang paling baik sekalipun, kita akan katakan, enggak lah, ini begini. Kenapa? Karena kita mempunyai cara pikir yang negatif. Sama seperti kita melihat kejadian-kejadian dalam kehidupan ini, ujian atau tantangan dalam kehidupan ini. Pada saat kita berpikir bahwa, aduh, kenapa ya seperti ini? Aduh, kenapa ya begini? Aduh, kok Tuhan nggak? Banyak hal dalam kehidupan kita. Kita mengeluh seperti bangsa Israel. Maka yang terjadi, apapun yang dilakukan, apapun berkat yang terjadi dalam kehidupan ini, maka kita akan tetap mengeluh. Kenapa? Karena kita tidak mengubah cara pandang kita. Kita tidak mengubah mindset kita. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan menginginkan kita. Pertama, kita berserah. Kedua, kita harus mengubah cara berpikir kita. Nah, bayangkan Bapak dan Ibu, kita hidup dalam out of darkness. Kita pengen keluar dari kegelapan, tetapi kita diam saja. Ambil contoh seperti ini. Gelap, bukan Bapak dan Ibu? Gelap ya, tapi saya berikan terang sedikit saja. Coba bayangkan Bapak dan Ibu kalau gelap seperti ini, lalu kita itu pasrah. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita pasrah. Aduh, gelap nih. Udahlah, capek. Aduh, kenapa ya gelap ya? Kenapa seperti ini? Atau malah harusnya kita mengambil sesuatu hal, kita mengubah pikiran. Oke, gelap, ini gelap, ini gelap, ini gelap. Lalu apa yang harus saya lakukan? Bapak dan Ibu, kita bisa mengambil baterai. Terang. Atau kita menyalakan lampu, Bapak dan Ibu. Ubah mindset kita. Ubah cara berpikir kita. Kalau kita mau keluar dari kegelapan, maka kita harus berusaha. Bukan diam, bukan mengeluh. Bukan hanya menyalahkan orang lain. Bukan hanya menyalahkan Tuhan bahkan. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang ketiga adalah daya tahan. Setelah kita berserah kepada Yesus, ubah mindset kita, yang ketiga adalah daya tahan. Nah, kalau kita melihat pelari maraton yang berlari mencapai garis akhir, mungkin lebih kurang 42 km. Mereka lari maraton. Saya kalau lari pagi 5 km itu, ya saya bisa gitu ya, 45 menitan. Capeknya luar biasa gitu ya Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena tidak biasa. Tapi kalau kita melihat orang yang lari maraton, yang pertama kali saya pikirkan, wah, ini daya tahannya luar biasa. Daya tahannya ini bisa sampai garis akhir, tetap lari, tidak berjalan, itu luar biasa. Nah, umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk mencapai daya tahan ini, tentulah pelari maraton itu tidak diam saja, tidak rebahan, tidak melakukan apa-apa. Tetapi
pelari maraton ini pasti melakukan sebuah disiplin yang keras dan dilakukan secara rutin setiap hari. Dan ujian dari daya tahan tersebut adalah pada saat mereka berada di pertandingan dan berada dalam tekanan. Nah, jika kita membicarakan daya tahan, Bapak dan Ibu, maka banyak orang yang berani memulai, tetapi sedikit yang mengakhiri dengan baik. Kenapa? Karena tidak adanya daya tahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya ambil contoh yang kaum muda banget nih, Bapak dan Ibu. Ada YouTube itu kan banyak, YouTubers itu banyak orang yang melakukan pelaku-pelaku YouTube gitu ya Bapak dan Ibu, yang membuat video dan sebagainya. Banyak orang, tapi kenapa sedikit yang akhirnya dikenal? Karena salah satunya adalah daya tahan Bapak dan Ibu. Pada saat menjalani proses, lalu mereka mendapatkan kritikan atau cercaan atau kecapean, akhirnya mereka bisa saja menyerah. Sedangkan orang yang mempunyai daya tahan yang luar biasa, maka salah satunya dia akan bisa berhasil. Nah, sama seperti ini, Bapak dan Ibu, sama seperti kita. Pada saat kita menghadapi kehidupan ini, pada saat kita akan memasuki normalitas yang baru nanti, maka Tuhan akan bertanya kepada kita, apakah kamu punya ketahanan? Atau malah kita dengan cepat menyerah, pasrah. Kita tidak tahan uji. Kalau kita mengambil cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, pada saat mereka berada di dalam tekanan, Bapak dan Ibu, mereka harus menyembah patung Nebukadnezar. Mereka akhirnya harus dibuang di dapur api. Mereka mempunyai daya tahan untuk tetap bertahan dalam imannya. Mereka tidak khawatir akan cobaan, ujian, tantangan yang terjadi. Mereka tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Dan daya tahan itu akhirnya menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego pada saat mereka tidak mau menyembah patung. Kenapa? Karena mereka terlatih. Nah, umat yang terkasih, untuk mempunyai daya tahan itu tidak serta-merta seperti instan. Tidak cuma pada saat kita mengikuti kebaktian kebangkitan rohani atau kebaktian penyegaran iman, yang saya akan katakan itu suatu hal yang baik, bukan berarti tidak baik, sesuatu hal yang sangat baik. Tapi jangan sampai pada saat kita mengikuti kebaktian tersebut, kita seperti orang yang beriman, seperti iman soda, yang meluap-luap, jadi pada saat dikocok meluap-luap awalnya, tetapi akhirnya loyo pada saat menghadapi tekanan dan ujian. Nah, harusnya kita belajar, sekali lagi, dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka mempunyai daya tahan yang luar biasa dalam menghadapi tekanan. Kita jangan seperti bangsa Israel. Pada saat mereka harus melewati perjalanan ini, mereka tidak mempunyai daya tahan. Kita belajar, harus tetap belajar bahwa kita harus mempunyai daya tahan pada saat kita menghadapi cobaan dan ujian ini. Tidak mudah memang, tetapi kita harus yakin bahwa segala sesuatu hal itu dilatih rutin. Daya tahan yang dilatih rutin, maka akan menyebabkan kita akan terbiasa. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, maka kita akan kalah. Kenapa kita punya daya tahan menjadi pengikut Kristus? Kenapa? Karena kita tetap memohon campur tangan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Maka kita bisa keluar dari permasalahan sebagai pemenang. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu dan kaum muda, bahwa kejadian ini tidak terjadi seketika. Otot iman kita harus dilatih terus-menerus dalam hal yang rutin. Doa, membaca firman, dan fokus memuliakan Tuhan. Yakin dan percaya bahwa Tuhan berdaulat. Nah, umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, di manakah Tuhan pada saat pandemi ini? Kalau kita bertanya, di mana Tuhan pada saat pandemi ini? Ada seorang yang bernama Rabi Yahudi, Harold Kushner, pernah berkata demikian pada saat terjadi tsunami di Jepang. Dia juga ditanya, di mana Tuhan pada saat tsunami di Jepang? Bukankah Tuhan itu sangat baik, maha baik? Kenapa harus membiarkan hal itu terjadi?
Sekali lagi Bapak dan Ibu, kalau pertanyaan itu, maka kita tidak akan pernah menemukan jawaban yang memuaskan. Rabbi Harold Kushner berkata demikian, bahwa di mana Tuhan pada saat kejadian ini? Atau saya mau ambil, di mana Tuhan pada saat pandemi COVID-19 ini? Ada di semangat orang-orang yang berusaha menjalani hidupnya setiap hari untuk bangkit dari keterpurukan. Harold Kushner berkata seperti itu, ada di semangat orang-orang yang berusaha menjalani hidupnya untuk bangkit dari keterpurukan. Pandemi ini, Bapak dan Ibu, kaum muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, bukan berdiam diri saja atau pasrah. Melainkan pada saat ini, kita harus melakukan sesuatu. Sama seperti tadi saya mematikan lampu, bukan kita diam saja, mengeluh. Tetapi, apa yang harus saya lakukan? Saya cari lampu, saya menyalakan lampu. Kita harus melakukan sesuatu hal. Kita belajar berbagai hal yang baru dalam hidup ini. Gereja pun belajar, Bapak dan Ibu. Pada saat ini, transfer, persembahan, itu transfer menjadi hal yang biasa pada saat ini. Bahkan, yang dulu mungkin kita sering kali bercanda, nanti persembahan pakai e-money, e-wallet gitu ya Bapak dan Ibu. Saya tidak nyebutkan merek nanti. Pakai ini, lalu pakai QRIS-nya, lalu tinggal itu. Waktu itu mungkin kita bercanda, tetapi sekarang hampir gereja-gereja melakukan itu. Tanpa harus ada PMJ yang lama tentang hal ini dan sebagainya. Banyak gereja-gereja akhirnya menggunakan QRIS, Bapak dan Ibu. Atau yang rapat dulu, nggak enak nih rapat via online dan sebagainya. Hampir sekarang semua rapat via online, bukan? Hampir semuanya persekutuan pada saat ini via online, bukan? Nah, kita tetap harus bersyukur, Bapak dan Ibu, dan kaum muda yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur pada masa kini media digital itu sudah lebih canggih, sudah lebih baik. Saya nggak tahu kalau seandainya tahun 80 atau 70-an. Tapi kita bersyukur pada saat ini, bukan berarti kita bersyukur akan pandemi ya Bapak dan Ibu. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih menyertai kita, memberkati kita, memberikan media digital yang baik. Sehingga kita masih bisa beribadah. Kita masih bisa bersekutu. Walaupun tidak ada pertemuan secara fisik. Kita masih bisa melihat bagaimana pendeta-pendeta sekarang akhirnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Berusaha melakukan sapaan gembala dengan menggunakan media online. Semua orang diajak untuk belajar. Tenaga pendidik, guru-guru yang tadinya tidak terbiasa dengan pengajaran online, sekarang dalam tanda petik dipaksa untuk belajar. Dan kita semua harus tetap yakin dan percaya. Untuk keluar dari kegelapan ini, maka harus ada sesuatu hal yang kita lakukan dan kreatif. Pada saat masa pandemi COVID-19 ini, kesusahan-kesusahan pasti bisa terjadi dalam kehidupan umat Kristen. Tantangan, ujian bisa terjadi kepada diri kita. Tapi biarlah kita yakin dan percaya bahwa kita harus menegaskan kembali bahwa Allah berdaulat dalam kehidupan kita. Jangan khawatir, tetap percaya di dalam Kristus, dan lakukanlah banyak hal. Agar apa? Agar kita masih tetap berkarya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Out of darkness. Keluar dari kegelapan. Keluar dari kesusahan besar ini. Bukan berarti kita diam dan pasrah. Melainkan kita tetap percaya berserah kepada Yesus. Kita tetap percaya kita harus mengubah mindset kita dalam berpikir. Kita harus tetap yakin dan percaya kita harus mempunyai daya tahan pada saat menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Tuhan memberkati kita.
Grace that taught my heart to fear. Grace my fears relieve. How precious did that grace appear. I first believed. Jemaat terkasih, seperti gereja di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah yang tangannya selalu merangkul kami, yang selalu memampukan kami untuk hidup, berjuang Tuhan, pada saat kami menghadapi segala kesulitan pada saat masa pandemi ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami tahu dan kami mau Tuhan, untuk tetap berserah kepadamu. Yakin percaya Engkau akan terus menyertai kami. Tuhan Yesus, kami mempunyai pola pikir yang baru pada saat menghadapi tantangan ini. Kami juga harus mempunyai daya tahan
untuk menghadapi setiap permasalahan ini. Campur tangan-Mu Tuhan bisa membuat kami keluar dari kegelapan ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk pemerintah Indonesia. Pada saat memasuki era normalitas baru ini, Tuhan Yesus, Engkau akan membuat mereka dapat bisa bekerja sama, bersinergi dengan pemerintahan kota, pemerintahan daerah, ataupun dengan jajaran paling bawah sekalipun, sehingga mereka dapat meminimalisir penyebaran dari COVID-19 ini. Tuhan Yesus, Engkau sertai presiden kami dan wakil presiden kami, para gubernur dan bupati. Kami mau Tuhan mereka dapat menjadi pemimpin yang memperhatikan kehidupan orang banyak. Tuhan, kami mau pandemi COVID-19 ini berakhir. Kami bisa kembali beribadah di gedung ibadah, di tempat kami beribadah. Kami rindu bertemu dengan orang-orang yang kami cintai. Orang tua kami, saudara kami, anak kami, rekan-rekan sekerja kami. Tuhan, biarlah Engkau yang jaga terus. Kami yakin dan percaya bahwa campur tangan-Mu Tuhan bisa membuat pandemi ini dapat berakhir dengan baik. Engkau berkati, Engkau sertai tenaga medis, sehingga mereka dalam menjalankan tugas mereka untuk merawat orang-orang yang terkena penyakit ini dipenuhi dengan rasa pelayanan, dan Engkau juga berikan kesehatan dan daya tahan kepada mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Kami bersyukur banyak anak kami yang sudah bisa lulus wisuda, walaupun tidak bisa bertemu dengan rekan-rekan mereka. Mereka harus melakukan wisuda via online. Kami percaya Tuhan itu tidak membuat mereka semakin sedih, tapi mereka pada saat ini mereka harus tetap percaya. Pada saat mereka wisuda online ditemani oleh orang tua mereka, biarlah Tuhan, Engkau akan terus menyertai sehingga kelanjutan mereka ke depan, mereka dapat menjadi naradidik yang lebih baik lagi hari lepas hari. Kau juga sertai tenaga pendidik Tuhan yang terus bekerja ekstra keras Tuhan untuk membuat pengajaran bagi naradidik mereka. Kau akan sertai, berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami, untuk orang yang kami kasihi. Kau akan sertai mereka satu persatu, sehingga pada saat mereka menjalani kehidupan ini, mereka dapat menjadi orang tua yang selalu beriman kepadamu. Kau sertai anak kami juga. Engkau sertai keluarga kami juga. Kami mau Tuhan, keluarga kami akan dapat menjadi keluarga yang selalu meneladani-Mu Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang melakukan ibadah online, terkhususnya GKI Kafling Polri. Tuhan, Engkau akan sertai setiap orang-orang yang melayani di GKI Kafling Polri ini. Majelis jemaat yang terus memberikan yang terbaik untuk pelayanan di GKI Kafling Polri. Biarlah Tuhan GKI Kafling Polri ini dapat menjadi gereja yang meneladani-Mu Tuhan dan berdampak bagi masyarakat sekitar di tengah pandemi COVID-19 ini. Kau sertai setiap pelayan-pelayan ibadah yang telah berusaha kerja keras Tuhan untuk membuat ibadah online ini. Biarlah mereka tetap yakin dan percaya dimanapun mereka ditempatkan, mereka masih dapat berkarya, asalkan mereka mau dan mampu Tuhan untuk melakukan ini. Kami percaya Tuhan, gereja-Mu tidak hanya terbatas dari gedung, tapi gereja yang sebenarnya adalah diri kami sendiri. Bagaimana kami harus tetap menjalankan setiap perintah-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan atas hidup kita yang kita rasakan hari lepas hari. Ingatlah firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya akan membacakannya untuk jemaat sekalian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sesuai himbauan Majelis Jemaat GKI Kafling Polri, maka jemaat sekalian dapat mengumpulkan uang persembahan ke dalam sebuah amplop dan akan diserahkan pada saat ibadah pertama kembali diadakan di gedung gereja. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu. Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang ditawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu maka kasih-Mu, karena itu maka kasih-Mu. Mari saudara-saudara kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga sampai saat ini kami masih bisa berkumpul bersama melakukan ibadah meski di rumah kami masing-masing. Tuhan, sekarang kami sudah memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Berkatilah persembahan kami ini, berkati juga tangan-tangan yang melolanya. Agar persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu ya Bapa. Inilah doa yang telah kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Setiap perubahan yang kita alami dalam hidup pasti tersimpan maksud dan rencana dari Tuhan.
walaupun mungkin sekarang kita belum tahu apa maksudnya. Tetapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan, sehingga kita niscaya dapat tetap teguh dan mengimani setiap kasih maupun rencana Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita bersama-sama menyanyikan KJ 440 di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan dia badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan tetap yakin bahwa Allah berdaulat dan terus setia dalam setiap kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan selalu memberkati kita. Oleh karena itu, terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, di dalam kasih anaknya Yesus Kristus, menyertai saudara, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah minggu secara online. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan di tengah masa pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati.